Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Andika Satria Nugraha MPD. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Budi Mulia Utama Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran secara luring di kelas 11 IPA SMA Budi Mulia Utama Jakarta dengan topik Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia dengan subtopik Sistem Peradilan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Bersiap untuk melakukan pelajaran PPKN matematika berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan sebenarnya kasih berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kelas 11 IPA. Baik, sebelumnya saya akan absen dulu. Aulia, Eka, Atia, mana dia? Itu Pak, pemain bola. Ada bola katanya. Kami Asli Lehan Nadira Bapak Luhur Raihan Rizky Regina Tiga Raipa Siva Chandra Widya Putri Zama Kesia Bimo Prasetyo Ahmad Salahidin Baik, terima kasih yang sudah hadir kali ini. Yang sakit semoga bisa diberangkatkan. Dan di sini tetap jaga kesehatan. Ya, baik, sekarang kita beranjak ke materi berikutnya. Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang hukum, sistem hukum dan apa yang kemarin kita pelajari kemarin? Apa yang kemarin kita pelajari? Apa? Oh, keadilan. Ada lagi? Dan kemarin kita pelajari
sistem peradilan, ada demokrasi, apalagi manusia. Berdasarkan kasus kemarin, ya, kira-kira peradilan kita hari ini gimana? Sudah lebih baik kan? Belum. Kenapa? Kurang adil. Apakah akan adil nanti? Tahu. Belum tahu. Kalian sudah punya KTP semua? Belum. Hampir sudah semua ya? Ya kan hampir sudah semua. Saya nggak mau punya ini. Yang sudah punya KTP berarti kalian sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Alhamdulillah Pak. Yang belum Masih ngontrak. masih menjadi tanggungan orang tua. Jadi yang dimaksud dengan sistem demokrasi apa? Ada nggak? Ada nggak? Atau di dalam demokrasi ada namanya hukum? Apa yang dimaksud dengan hukum? Demokrasi dalam suatu negara yang bersifat mengikat dan dimaksud sebuah negara artinya dan matinya. Sifatnya memaksa. Kalau kita tidak ikut aturan bagaimana? Ada aturan, ada pelanggaran. Yang melanggar kena sanksi. Apakah sudah adil sanksinya? Seharusnya sudah. Kalau mengikuti dengan peraturan yang berlaku. Jadi sudah jelas ya. Yang dimaksud hukum adalah sesuatu hal yang sifatnya memaksa. Sekarang sambil kita lihat dulu materi yang berikutnya. Ya, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Seperti biasa, KIKD ini ya sudah kita terangkan yang kemarin. Ini juga KID-nya yang sudah kita terima kemarin. Lanjut. Sebelumnya kalian akan mengamati video dulu. Ya. Sebelum mengamati video, silakan setelahnya berkelompok lagi seperti kemarin ya. Silakan disaksikan dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, Admin akan menceritakan kisah dari Nenek Mina yang harus berhadapan dengan pengadilan hukum karena 3 buah kakao milik sebuah perkebunan. Ia kerap dipanggil dengan nama Mbah Mina, berusia 55 tahun. Sementara suaminya bernama Mbah Sadrudi. Keduanya merupakan petani yang kehidupannya sangat pas-pasan. Anak-anak Mbah Mina sebenarnya sudah membantu sebagian kebutuhan hidupnya dan meminta ia untuk beristirahat saja. Namun Mbah Mina tidak ingin berpangku tangan. Setiap hari ia pergi ke lahan yang berjarak 2 km dari rumahnya. Ditemani sang suami, mereka membersihkan rumput, memupuk tanaman, serta memanen tanaman tersebut dengan mandiri. Hingga pada hari Minggu, 1 September 2009, Mbak Mina pergi ke kebun untuk memanen kedelai. Di saat sedang asik bekerja itulah, tiba-tiba matanya tertuju kepada 3 buah kakao yang terlihat sudah mulai masak. Terlintas begitu saja di benaknya,
Tiga buah kakao tersebut lumayan jika bisa digunakan sebagai bibit yang nantinya bisa ditanam di lahannya, dan mengatakan bahwa itu sama saja dengan mencuri. Ia juga menunjuk papan peringatan yang terpasang di jalan masuk perkebunan. Papan tersebut bertuliskan petikan dari pasal 21 dan pasal 47 tahun 2004 yang intinya tidak boleh merusak kebun atau mengganggu jalannya produksi perkebunan. Mbak Mina yang sadar bahwa dirinya salah, ia pun mengembalikan 3 buah kakao tersebut yang sebenarnya masih tergeletak di bawah pohon. Ia meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi. Mbak Mina yang sadar bahwa dirinya salah, ia pun mengembalikan 3 buah kakao tersebut yang ia pun kembali melanjutkan bekerja. Namun rupanya juga ada salah. Seminggu setelah kejadian tersebut, polisi datang memberikan surat panggilan. Ia ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pencurian buah kakao dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Purwokerto. Mbak Mina seolah tak percaya. Ia yang awalnya mengambil buah kakao untuk bikin tanaman harus berbuntut panjang berurusan dengan ranah hukum. Bingung, ia tak mengerti harus berbuat seperti apa. Yang bisa Mbak Mina lakukan adalah tetap datang ke pengadilan tanpa bisa menerka apa yang akan terjadi. Menangani kasus Mbak Mina yang bahagia sampai lupa bersalaman dengan hakim dan jaksa. Ia langsung bersiap akan mencari kendaraan umum untuk pulang. Namun ketika keluar dari ruang persidangan, ia dihadang oleh aktivis LSM. Mereka rupanya sudah menggalang dana yang disiapkan dalam sebuah kardus. Bahkan dikatakan, rupanya hakim muslim juga ikut memberikan sumbangan. Sebuah proses persidangan yang luar biasa. Meskipun Mbak Mina harus tertatih-tatih, namun berkat dukungan dari masyarakat, aktivis LSM diistirahatin nanti terus ditutup bukunya ya, jadi kan boleh asal atau istirahatin. Yang terakhir adalah pada saat ini sering terjadi kasus yang serupa dengan yang dialami oleh Mbak. Menurut kalian, apa langkah yang paling bijak yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi kasus ini?
Udah baca. Jadi sama anak gua kalau benar. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca tersebut? Suaranya agak kencang kali ya. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca tersebut? Kami merasa kasihan karena Nenek Minah diperlakukan tidak adil. Betul. Ada kasihannya, ada lagi nggak? Sehatnya. Prihatin. Ada yang punya pendapat lain dari kelompok lain? Perasaannya? Ya, silakan, silakan. Perasaan saya adalah merasa kasihan kepada Nenek Mina, namun saya juga sedikit lega ketika hakim bertindak benar dengan memvonis Nenek Mina 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan sehingga Nenek Mina tak perlu berada di penjara. Ya, berarti rata-rata masih memiliki simpati atau empati? Karena kalian tahu di dalam kasusnya. Silakan kasih warna terkait jawaban kelompok ini 1 dan 22. Warna apa? Warna apa? Hijau sepakat, merah tidak sepakat, kuning ada yang mau ditanyakan. Silakan lihatkan kartunya warna apa? Jawabannya sama Pak. Jawabannya bersama ya. Warnanya hijau. Baik, baik yang berikutnya ya. Tanya nomor 2, silakan. Siapa? Clarissa. Ya, silakan. Alia. Menurut kalian apa yang menyebabkan kasus tersebut? Nenek Mina mengambil hak buah kakao 3. Apa? Nenek Mina mengambil buah kakao 3. Berapa per bulan? Berapa harga kakaonya tadi? 2.000. Yang diambil? Iya. Apakah merugikan? Tidak. Apakah sebanding dengan biaya ongkos ke persidangan? Berapa ongkos persidangannya tadi? Berapa? 50.000. Berapa kali dia ikut persidangan? 2. Lebih dari 2 kali. Apakah dia datang selalu tepat waktu? Jadi hanya mengakibatkan kerugian 6.000 dan dia mencoba ingin menanamnya kembali, betul nggak? Ada lagi pendapat yang lain? Ya, itu semuanya. Silakan angkat kartunya. Warna apa? Angkat kartunya. Warna ya. Berarti sudah hampir sepakat semua ya, kasusnya sama ya.
Ya silakan, boleh silakan. Jangan lupa. Nomor 3. Menurut kalian, apakah vonis yang dijatuhkan hakim sudah memenuhi rasa keadilan? Belum, karena kasus dengan barang curian nilai yang sangat kecil harusnya cukup di kepolisian dan tidak perlu di pengadilan. Apakah cukup dimusyawarahkan? Gak perlu sampai di pengadilan karena itu nilainya sangat kecil. Itu Ya. kan? Ini bagaimana perasaan jaksanya? Tiba aja. Tapi dia harus profesional. Ingat, profesi dia adalah jaksa dan hakim yang tugasnya harus memutus perkara. Ya. Walaupun dia melakukan pencurian hanya 6.000, tapi tetap harus diproses. Ya. Itulah hukum. Apakah yang sekarang adil? Kenapa? Kurang berat hukumannya? Kurang ringan. Ya. Jadi memang ada aturan yang mengikat, peraturan sifatnya memaksa, apapun sifatnya. Kalau kalian melakukan tindak pencurian, ada aturan yang mengikat. Itu pun sebenarnya seharusnya ya, dia menjalani hukuman berapa lama? Berapa? 1 tahun 15 hari. Ya. Tapi harus dijalaninya berapa? 3 bulan. Ya. Itu karena dia masih melakukan tindak pencurian yang pertama kali. Silakan angkat kartunya warna apa untuk kelompok berikutnya tadi? Putih kan? Nah gitu lah. Ya, ada lagi yang mau berpendapat lain? Tidak ada. Baik, yang pertanyaan terakhir. Silakan. Silakan yang terakhir. Pada saat ini sering terjadi kasus serupa dengan apa yang dialami oleh Nenek Nina. Menurut kalian, apa langkah paling bijak yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi kasus tersebut? Menurut saya, penegak hukum harus bisa lebih memilah kasus masalah kecil yang tidak seharusnya diperbesar seperti kasus Nenek Nina yang merugikan perusahaan. Walaupun Nenek Nina tidak jadi mengambil uang kakao itu dalam memberinya keringanan hukuman atau realisasi. Ya. Jadi kalau menurut kelompok ini tidak apa? Tidak seharusnya. Tapi perjalanan kasus itu harus tetap berjalan nggak? Kalau kalian sebagai jaksa, kira-kira vonis berapa lama ya kalian kasih? Buat berarti kalian belum bisa profesional. Kalian ditugaskan sebagai pemutus vonis terbaik, ya. Walaupun harus ada yang dirugikan, tapi itu adalah keputusan yang harus kalian ambil. Ya. Untungnya, ya, jaksanya hanya memberikan tidak harus dijalani, ya, tapi hanya untuk wajib lapor aja. Ya. Baik, untuk kelompok ini warna apa tadi?
Warna apa? Warna? Warna apa? Warna hijau. Hijau, kuning, merah. Bisa merah. Oh hijau. Jadi sepakat semua ya. Kalau kasus yang sekarang terjadi, ada nggak yang mirip Nina? Yang mirip Nina. Kalau kasus kamu nanti kita bahas lagi. Terkait jawaban dari asisten rumah tangga ini. Kemarin sudah pada baik, sambil itu coba kita lihat amati PowerPoint ini. Ya, silakan. Boleh sambil kembali lagi duduknya ke depan. Ya, lihat di slide-nya. Sekarang kita akan membahas terkait kasus yang tadi, bahwa yang namanya sistem peradilan Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari seluruh komponen peradilan nasional yang dalam proses peradilan secara dinamik penegakan peradilan serta komponen lain yang bersifat prosedural dan saling berkaitan. Ya. Yang berikutnya ini adalah klasifikasinya yang sudah kemarin kalian kerjakan. Yang pertama ada klasifikasi lembaga peradilan. Ada peradilan umum, ya. Ada peradilan agama, ada peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kalau kasusnya Nenek Nina masuk ke peradilan apa? Nenek Nina? Peradilan umum. Ya. Kalau kasus-kasusnya menimpa orang biasa, itu maksudnya ke peradilan umum. Kalau peradilan agama untuk apa? Nikah, ada lagi. Perceraian, ada lagi. Warisan, ada tidak? Ya. Bisa tadi sudah disebutkan ada terkait pernikahan, perceraian, dan warisan. Yang berikutnya pindah agama, bisa juga di peradilan agama. Yang berikutnya ada peradilan militer. Untuk siapa peradilan militer? Untuk siapa? Aparat penegak hukum. Nanti dia akan diselesaikan secara peradilan militer. Yang berikutnya ada peradilan tata usaha negara. Kalau yang ini sifatnya untuk satu pegawai negeri, ya, atau ASN, aparatur sipil negara. Itu adalah orang-orang yang berada di tatanan pemerintahan. Jadi mereka akan diperkarakan melalui tata usaha negara. Yang berikutnya ada perangkat-perangkatnya. Tadi ada Mahkamah Agung, ya. Yang berikutnya ada lembaga peradilannya ada Mahkamah Konstitusi. Yang berikutnya ada Komisi Yudisial. Apa bedanya dari ketiganya? Tahu nggak? MA, MK, KY. Ayo, angkat tangannya boleh. Iya, coba jangan. Tidak dari pekerjaannya betul.
berada di lingkup paling tinggi dalam peradilan. Ya. Yang berikutnya kalau MK, dia biasanya untuk apa MK? Apa MK? Nama negara yang melakukan kekuasaan. Dia menyidang tentang apa? MK. Ya, kenapa DPR? Memberikan putusan pendapat. Dia bisa juga untuk pemilu atau pengajuan judicial review. Ya, kalau ada peraturan undang-undangan yang merasa tidak sesuai, bisa diajukan ke MK. Ya. Yang berikutnya ada komisi judisial. Ya, ini sifatnya adalah untuk menjaga perilaku hakim, ya, menjaga perilaku hakim. Ya. Ini tadi yang militer, kita lihat nih militer. Ya. Ini untuk pengadilan militer yang sifatnya untuk aparat penegak hukum. Ya, militer. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada? Ada tidak? Ada tidak? Ya. Kalau tidak ada, ini kalian scan. Ya, ini kalian scan. Ini adalah tugas buat yang kali ini sudah kita lakukan hari ini. Bagaimana, Pak? Susah nggak? Susah nggak? Baik. Sambil di scan, kita coba tarik kesimpulan. Ya betul. Ya betul. Kesimpulannya apa? Pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya apa pelajaran kita hari ini? Dapat mengetahui lembaga-lembaga hukum. Ada lagi yang lain kesimpulan pelajaran kita hari ini. Toleransi tanpa itu keadilan. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Baik. Dengan mengerti macam-macam peradilan, kalian nanti paham. Setiap berperkara nanti yang menyidangkan siapa. Melihat kasusnya Nenek Mina, berapapun kerugiannya itu akan tetap diproses. Ya. Sebagai Nenek Mina pun dia tetap harus menjalankan peradilan, betul nggak? Walaupun dia harus mengocek uangnya berapa tadi? Berapa ongkosnya dia? 50. Jadi kalian nanti kalau sebagai penegak hukum, kalian tetap harus profesional. Ya jelas? Untuk pertemuan minggu besok kita akan masih membahas tentang peradilan, tapi sifatnya kepelaksanaannya. Ya. Nanti kalian sambil cari tahu materi-materi berikutnya tentang pelaksanaan peradilan yang sudah berjalan di Indonesia. Jelas? Jelas. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih semuanya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih, Kak. Enggak bisa, Pak.